Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Bapak. Kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Ini pertemuan kedua kita. Bapak akan mengajar tentang pemahaman lokasi melalui peta. Letak dan luas Indonesia. Peta dan manfaatnya. Ini anak-anak. Peta tentunya sudah tahu apa arti peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Supaya mudah dibaca, peta harus diberi tulisan dan simbol-simbol. Peta dapat digolongkan berdasarkan skala peta, isi peta, objek yang akan dipetakan, dan tujuannya. Selanjutnya anak-anak, atas dasar skalanya, peta dapat digolongkan menjadi 4. Peta kadaster, peta yang berskala sangat besar, adalah peta yang berskala antara 1 berbanding 100 sampai 1 berbanding 5000. B. Peta skala besar, adalah peta yang berskala 1 berbanding 5000 sampai dengan 1 berbanding 250.000. Yang C. Peta skala sedang, adalah peta yang berskala 1 sampai 250.000 sampai dengan 1 berbanding 500.000. D. Peta skala kecil, adalah peta yang berskala 1 berbanding 500.000 sampai dengan 1 berbanding 1 juta. Itu peta berdasarkan skalanya anak-anak. Ada 4. Ya. Selanjutnya, atas dasar isinya, peta digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu peta umum dan peta khusus. Apa peta umum? Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan keadaan umum suatu daerah. Ketampakan umum yang dimaksud adalah ketampakan umum yang ada di daerah tertentu, baik bersifat alami, fisik, ataupun sosial, ekonomi, kultur. Peta umum ini terdiri atas 3 macam lagi, yaitu peta topografi, peta umum yang berskala besar, karena skalanya besar, daerah yang dipetakan sempit, tetapi ketampakan yang tergambar sangat detail. Selanjutnya yang kedua, anak-anak, peta chorografi, adalah peta umum yang berskala sedang, berisikan ketampakan yang bersifat umum dan global dalam daerah yang luas. Yang ketiga, peta dunia tentunya, adalah peta yang berskala kecil. Peta ini menggambarkan seluruh dunia dalam suatu peta. Baik anak-anak, selanjutnya peta khusus. Peta khusus ini peta tematik, adalah peta yang menggambarkan ketampakan yang bersifat khusus yang terdapat di daerah tertentu. Adapun jenis peta khusus antara lain peta hasil tambang, peta kota, peta pariwisata, peta perhubungan, peta iklim, peta vegetasi, peta curah hujan, dan peta kepadatan penduduk. Untuk membuat peta khusus, anak-anak, dibutuhkan peta dasar dan informasi data yang akan dipetakan. Oke? Sedangkan berdasarkan objek yang dipetakan, peta dapat dibedakan sebagai berikut. A. Peta statis atau stasioner, adalah peta yang menggambarkan keadaan yang relatif tetap atau jarang digunakan, misalnya peta jenis tanah, peta administrasi suatu wilayah desa atau perkotaan, dan peta geologi. Selanjutnya anak-anak, peta dinamis, adalah peta yang isinya menggambarkan keadaan yang dinamis atau cepat berubah. Misalnya peta transmigrasi, peta urbanisasi. Urbanisasi ini peta adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kalau transmigrasi itu anak-anak perpindahan penduduk dari kota ke desa. Atau dari penduduk yang padat kepada penduduk yang sepi. Itu transmigrasi. Selanjutnya peta tata guna lahan. Dan peta perencanaan wilayah kota. Misalnya kota Jambi. Itu ada peta perencanaan pembangunan tentunya misalnya. Itu disebut dengan peta dinamis. Peta yang selalu berubah atau cepat berubah. Selanjutnya anak-anak, berdasarkan maksud dan tujuannya, peta dapat dibedakan sebagai berikut. Peta geologi adalah peta yang menggambarkan keadaan lapisan batuan suatu wilayah. Peta B, peta iklim,
adalah peta yang menggambarkan keadaan iklim pada suatu daerah. C. Peta perhubungan adalah peta yang menggambarkan jalur-jalur perhubungan. D. Peta kadaster, peta yang menggambarkan peta-peta tanah pada sertifikat tanah. E. Peta tanah adalah peta yang menggambarkan jenis-jenis tanah. F. Peta pariwisata adalah peta yang memuat objek wisata pada suatu daerah. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, unsur-unsur peta. Ini unsur-unsur ini berarti unsur yang wajib harus ada di peta. Jika tidak ada di peta, berarti petanya kurang baik atau tidak baik. Apa saja unsur peta? Yang pertama tentunya judul peta. Ada skala peta, ada petunjuk arah, ada simbol atau lambang peta, ada garis astronomis, ada lettering, pengangkaan atau pemberian tulisan, ada legenda, keterangan simbol, ada sumber peta dan tahun pembuatan peta, ada inset. Inset ini peta kecil di dalam peta pokok. Nah, ini anak-anak contoh. Contoh peta. Itu ada garis koordinat, ada judul, ada lambang orientasi, ada skala, ada simbol, ada lettering. Lettering ini tulisan seperti Jayapura, Manokwari. Ini legenda. Ini sumber peta yang dibuat oleh data Sapili Administrasi Indonesia dari BPS. Ini garis tepi. Ini judul di atas. Ini yang pertama penting itu judul. Judulnya tentunya bisa lihat peta kepadatan penduduk Indonesia tahun 2016. Inilah anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.